Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal ya. Sekarang kita masuk latihan soal skill 6 sampai skill 8, yaitu tentang kalimat majemuk, setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Oke, masih ingat materinya, sudah direview ya. Sekarang kita jawab bareng-bareng. Nomor 1. Caranya kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, seperti biasa cari dulu predikatnya. Mana predikatnya? The President of United States appoints, ini predikatnya. Subjeknya berarti sebelumnya. Sebelumnya adalah bukan the United States, karena ini muncul setelah preposisi of, maka the President ya, subjeknya ini predikat. Lalu ada koma, blank. Nah setelah blank ini lihat ada predikat baru nggak? Subjek predikat baru. Ini appointments. R ya. R-nya predikat. Berarti di sini sudah ada SP, P. Berarti di sini butuhnya, kalau di sini P seolah-olah ini jadi subjek ya. Oke, kalau ini jadi subjeknya, berarti di sini butuhnya konektor. Maka cari yang ada konektor. Yang ada konektor, yang A nggak ada, yang B nggak ada. Langsung eliminasi, tinggal C sama D. Yang adanya di sini because there sama but there. Nah, secara meaning di sini yang lebih tepat adalah but. Karena ini kontradiksi ya. But their appointments are subject to Senate approval. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, sama predikatnya were, subjeknya berarti the prisoners, subjek predikat, lalu ada konektor because. Nah gampang nih, berarti di sini setelahnya harusnya subjek dan predikat. Nah teman-teman cari subjek predikat. Nah yang mana yang bentuknya harus urutannya subjek predikat gitu ya. Yang nggak ada subjek predikat salah berarti. Yang ini tidak ada subjek predikat karena verb ini bukan predikat, buang. Yang D, the story in the papers, the superintendent didn't want. Kurang tepat juga ini ya, karena urutannya jadi nggak pas nih. Karena ada objek dulu baru predikat. Ini kan the story in the papers, taruhlah ini jadi subjeknya, harusnya ini predikat baru objeknya, the superintendent. Di sini benda lagi. Nah, jadi ini B salah. Walaupun dia ada predikat. Yang C kehilangan predikat. Here ini bukan predikat karena ada to di depannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Subjeknya the superintendent, predikatnya didn't want, predikatnya objeknya the story in the papers. Gitu ya, nomor 2. Nomor 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, ini nggak ada komponen apa-apa. Ini ada preposisi like depannya, maka di sini cuekin aja. Lalu lihat predikatnya ada managed. Managed ini predikat, subjeknya Lauderdale, subjek predikat, lalu ada konektor where. Setelah ada konektor where, ada blank, ada predikat baru, ya tuh. Oke, sekarang gini analisanya. Subjek, predikat, konektor, predikat. Nah, predikat di sini kita cari subjeknya. Events ini bukan subjeknya. Kenapa? Karena events ini muncul setelah preposisi of. Artinya apa? Tuk di sini kehilangan subjek. Maka di sini hanya cari subjek. Boleh predikat nggak? Nggak boleh. Kalau ada predikat berarti salah. Gitu analisanya. Nomor A, jawaban yang A ada predikat was, udah pasti salah. Yang B ada was juga pasti salah. Yang D ada existed, ini predikat pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang C, hanya butuh subjek saja. Oke, nomor 4. Oke, nomor 3 nih ya. Lihat sudah. Nomor 4 yuk. Lihat predikatnya sucked. Lalu ada koma, lalu ada predikat baru have, lalu ada subjeknya some parts. Ya, berarti ini SP. Di sini SP ada koma, di sini ada P. Berarti logikanya di sini harusnya apa? Butuh, ini kan ada 2 predikat. Berarti kalau ada 2 predikat berarti ada 2 subjek dan 1 konektor. Nah, di sini kehilangan 1 subjek, kehilangan konektor. Maka cari yang ada konektor. Yang ada konektor B sama C ya. Yang ini cuma subjek predikat, yang ini hanya preposisi subjek saja. Pumps itu bisa berarti kata kerja memompa, bisa juga artinya pompa. Tapi yang lebih tepat antara B sama C. Nah, kita lihat konektor yang tepat untuk ditaruh di depan adalah S. Ya, bukan so. Karena so adalah konektor untuk kalimat majemuk setara. Dan dia hanya boleh di tengah-tengah saja. Dia harus di depan. S pumps have. Gitu. Konektor subjek. Ini have. Loh, have ini predikat. Iya, berarti predikat auxiliary yang melengkapi verb 3 suck. Ini karena kalau nggak ada have-nya, suck-nya jadi salah. Gitu ya. Jadi bukan kata kerja. Karena dia verb 3 jatuhnya di sini, perfect tense. Oke, berikutnya ya. Jadi jangan bingung-bingung sampai belakang-belakang sini masih dianalisa semua guys. Pokoknya cari aja subjek predikatnya gitu. SP, CSP atau CSP, SP. Nomor 5. Predikatnya dulu. Ini R predikatnya, tadi sini berarti subjeknya. Lalu ada apa lagi di sini? Enggak ada apa-apa, koma ya. Berarti SP, koma.
lalu ada used. Di sini ada seolah-olah used ini jadi kata kerja ya, tapi hati-hati guys, ingat kata kerja ketiga dan kata kerja kedua itu sama bentuknya, ada yang sama, ada yang beda. Ya, yang regular verb itu sama, jadi tinggal tambahin ed. Verb 2-nya ed, verb 3-nya juga ed. Kalau yang irregular kan enak, antara misalnya eat, kata kerja keduanya ate, kata kerja ketiganya eaten. Ate sama eaten beda. Tapi ini kita lihat seolah-olah ini menjadi verb 2, tapi belum, hati-hati ya, jangan buru-buru. Intinya kita lihat dulu predikat ada, subjek ada, koma, berarti di sini kita lihat harusnya anggap aja dulu ini bukan predikat ya. Anggap ini bukan predikat. Berarti kita butuh subjek predikat. Di sini ada CSP, butuh CSP, konektor subjek predikat, supaya imbang ya. SP kan SP CSP, SP terus habis itu nggak ada apa-apa lagi. Berarti di sini CSP. Cari yang CSP. Yang CSP mana? Ini tidak ada. Ini ada yang ada konektor aja ya. Yang A nggak ada konektor, B nggak ada konektor, yang C ada konektor, yet they sama yet they are. Nah sekarang bingung harus pakai are apa enggak gitu. Nah kita lihat. Use di sini ternyata adalah verb 3. Dari meaningnya dia adalah verb 3, yaitu maknanya pasif ya, digunakan artinya. Nah kalau dia digunakan, artinya dia butuh to be untuk menjadi pasif, bentuk pasif. Karena kalau tidak ada to be-nya, dia akan jadi kalimat aktif. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menjadi sebuah kata kerja ini, maka ini jadi tidak linear, tidak sama dengan tensisnya dengan yang ini. Ini kan tensisnya present, ini harusnya juga present kalau memang dia kata kerja. Kata kerja kedua, kalau dia kata kerja ya, maka ini sebenarnya jadi bukan kata kerjanya adalah are-nya ini gitu. Karena ini yang akan nanti setara dengan predikat ini, meskipun sebenarnya yang namanya kata kerja itu ya lengkap are used. Nah ini main verb-nya, ini to be verb-nya, tapi biar kalian nggak bingung, to be-nya ya verb-nya predikatnya are saja lah gitu ya. Untuk level kita yang penting lihat are-nya inilah predikatnya gitu. Jadi dia butuh subjek predikat, konektor subjek predikat. Gitu ya. Nomor 5. Nomor 6. According ini preposisi, jadi ini cuekin, koma, lalu ada predikat, nggak ada predikat ya. Pick up. Alhamdulillah, sorry. Oke, so pick di sini ada predikat, subjeknya the monarchs. Oke, subjek predikat. Lalu blank ada verb nih. Migrate ini predikat, berarti ada SP, P, berarti di sini butuhnya apa? Ya betul, C sama S. Cari yang ada C, cari yang ada S. Ada C ada S, yang ada C, mana yang ada C? Ini cuma ya since sama ini. Lalu ada targetnya, ya nggak apa-apa. Targetnya ini adalah pelengkapnya yang si the di sini sebagai objek preposisi aja. Tapi ini poinnya, ini subjek, ini konektornya. Dan subjek. Boleh predikat nggak boleh karena sudah ada predikat ya. Beda case-nya sama sebelumnya. Kalau sama yang ini kan ini verb 3 used, ini verb 1 malah nggak boleh pakai are. Kalau habis are tuh harusnya verb 3 atau verb ing. Maka jawabannya adalah target since monarchs migrate by following magnetic fields. 7. Ya lihat ada predikat show ya, show ini predikat, lalu ada koma, ada subjek baru, predikat baru, konektor, subjek baru, predikat baru. Waduh, banyak nih berarti ya. Ada berapa konektor nih? Di sini ada satu konektor. Konektor ini menghubungkan antara they do not sama other aspects are. Nah, kalau kayak gini case-nya gimana? Ada predikat kan di atas, di sini predikat, berapa predikatnya? 3. Berarti kalau predikatnya 3, subjeknya harus 3. Subjeknya harus ada berapa nih? Baru ada 1 sama 2, berarti butuh subjek 1 lagi di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman taruh satu subjek di sini, berarti subjek predikat 1, subjek predikat 2, subjek predikat 3. Nah, ada berapa subjek predikat? 3 ya. Kalau ada 3 subjek predikat, berarti butuh 2 konektor. Nah, di sini baru ada 1 konektor that. Maka di sini butuh konektor, artinya konektor sama subjek. Tidak boleh ada predikat. Kalau ada predikat salah karena sudah ada show. Ya, berarti butuh cari konektor dan ada subjek. Konektornya yang di sini ada cuma although sama however. Ya, jadi ini salah. Jadi yang lebih tepat adalah although. Ya, meskipun teori neural menunjukkan bla 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 ini. Bukan bagaimanapun ya. Bukan akan tetapi, tapi although, meskipun. Nah, lebih banyak dipakai although begini. Ini konektornya sering banget muncul ya. 7.
Nomor 8. Kita lihat predikatnya dulu. Predikatnya will, subjeknya the lender. The lender predikat, lalu kita lihat lagi ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa lagi ya. Berarti sudah ada subjek predikat saja. Tapi hilangnya di sini yang blank. Nah, berarti apa nih fungsinya nih kalau kayak gini? Kalau ada subjek predikat, berarti di sini tidak. Kalau mau di sini dikasih predikat, berarti harus ada subjek dan harus ada konektor. Karena sudah ada subjek predikat di sini ya. Di sini berarti harus ada subjek dan konektor dan subjek. Ini predikat bukan? Jangan buru-buru bilang ini predikat. Ini verb 3 ya. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat kalau nggak ada to be dan auxiliary atau auxiliary. Ya, kita lihat. Berarti cari yang ada konektor. Yang ada konektor cuma ada C sama D. When a home ini. Yang ini salah, yang ini salah. Oke. Kalau teman-teman jawab C, when a home, langsung or refinance it, salah. Kenapa? Karena nggak ada predikatnya. Yang tepat adalah yang D. When a home, when-nya konektor, a home-nya subjek, is-nya predikat. Is bought or refinanced. Nah, refinanced. Nah, gitu ya. Jadi jawaban adalah yang D. Jadi cara ngejawab itu bisa dengan cara eliminasi juga, mana yang kira-kira nggak menyesuaikan sama syarat sebuah kalimat. Nomor 9, kita lihat ada predikat enters, ada subjeknya berarti ini ultraviolet radiation. Nah, ini konektornya it. Jadi ini bentuknya CSP, koma. Nah, berarti di sini kita lihat butuhnya apa nih? Blocked di sini boleh jadi predikat. Bentuknya verb 3 ya ini ya. Verb 3 pasif nih karena setelahnya ada preposisi by. Tapi hati-hati, block di sini tidak boleh jadi predikat kalau dia nggak ada to be atau auxiliary. To be ya, harus ada to be di sini karena bentuknya pasif. Nah, to be di sini nggak ada, berarti di sini harus ada to be. Jawabannya harus ada to be dan harus ada subjek. Karena di sini nggak ada subjek kan, di rangkaian kata setelah koma. Kan di sini CSP, berarti di sini harus CSP juga, CSP. P-nya nanti akan bergabung sama block. Cari yang ada C. Yang ada C cuma C. So, ya. So, subjeknya it, is-nya akan menggabungkan diri dengan block. It is blocked. Gitu. Nomor 9 C. Nomor 10, among ini preposisi. Jadi ini cuekin. Subjeknya, predikatnya adalah is, berarti subjeknya adalah the Y chromosome, kromosom Y. Lalu ada most of the chromosomes, ada predikat lagi does. Subjeknya most of the chromosome, predikatnya does. Berarti sudah ada SP, lalu ada SP. Berarti hanya butuh konektor. Nah, konektornya yang mana? Konektornya yang lebih tepat di sini bukan so dan and, tapi in that. That, tapi ada preposisi in di depannya, sesuai sama meaning ya. Kromosom Y itu tidak biasa dalam hal ya. Kromosom tidak ikut berpartisipasi dalam rekombinasi meiosis. Itu untuk skill 6 sampai skill 8 guys, tentang kalimat majemuk star dan bertingkat. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Skill 1 sampai 8 gabungan dari kalimat tunggal sama kalimat majemuk skill. Ayo kita bahas langsung ya. Nomor satu ini teman-teman lihat predikatnya yang mana? Predikatnya nggak ada. The three basic chords ini, the tonic, the dominant, the subdominant ini bukan predikat. Sehingga di sini butuh yang namanya predikat. Nah, cari yang mana predikatnya? Yang ada predikat is, are ya. Nih, berarti yang asara, buang. Nah, sekarang lihat subjeknya. Subjeknya yang mana nih di kalimat ini? Subjeknya adalah yang ada kan ada preposisi in, berarti sebelum in ini chords. Chordsnya pakai s, berarti banyak. Kalau banyak berarti predikatnya nggak boleh is. Yang is salah berarti. Berarti antara are ini sama are ini. Bedanya apa? Yang C sama D. Yang D ini kelebihan subjek they. Kita nggak butuh subjek lagi karena di sini sudah ada subjek. Jawabannya ini nih C ya. Functional harmony are. Tonic, dominan, dan subdominant. Itu nomor 1. Sekarang kita masuk nomor 2. Nomor 2 kita lihat ini blank. Kita lihat, jangan bingung, langsung aja cari predikatnya dulu. Kalau ada predikat langsung tandain. Ini predikat can. Ya, can ini predikat, subjeknya berarti sebelumnya yaitu scientist. Udah selesai, ini karena koma ya, berarti ini subjek predikat udah ada. Selesai. Nah, berarti di sini kalau teman-teman mau diisi, kalian nggak boleh isi hanya predikat saja atau subjek saja, harus ada konektor subjek predikat ya, karena di sini ada subjek predikat, sudah ada subjek predikat, maka di sini harus CSP. Ada CSP nggak di sini? Tidak ada CSP di sini ya, tidak ada CSP di sini. Maka kita
kita lihat, jangan-jangan ini hanya melengkapi si Hale teleskop saja. Kalau the Hale teleskop, kalau kalian tulis the di sini berarti kalian menjadikan the Hale teleskop sebagai subjek. Kalau ini subjek, terus fungsinya saintis apa? Salah juga ya. Ini tidak boleh hanya sebagai subjek. Yang C salah karena subjek predikat, yang D salah subjek predikat. Jadi jawabannya B, pakai with. Justru harus dikasih with. Kenapa? Ingat nggak materi preposisi? Bahwa kata benda Hale teleskop itu akan gugur fungsinya sebagai subjek kalau di depannya ada preposisi with. Jadi hanya pelengkap saja, with the Hale telescope, at the Palomar Observatory in the Southern California, scientist, subjek predikat. Itu nomor 2. Ya, nomor 3. Kita lihat predikatnya dulu. Predikatnya di sini nggak ada ya, tidak ada predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Kalimat ini butuh predikat dan subjek. Kenapa nggak di sini subjeknya? Karena di depannya ada preposisi without. Ya, jadi the proper card ini nggak boleh jadi subjek. Oke, jadi di sini butuh subjek dan predikat. Mana yang ada subjek predikat? Ini hanya predikat, ini kehilangan predikat, ini hanya predikat, ini ada subjek dan predikat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 4 lagi predikatnya was, subjeknya berarti bukan lottery karena lottery ini muncul setelah for, maka charter subjek, ini predikat, ini ada predikat spare. Berarti apa? Butuhnya C, S di sini S, P, di sininya P. Berarti di sini butuh C sama S. Tidak boleh ada predikat. Kalau ada predikat salah ya. Harus ada konektor. Yang ada konektor cuma ini B sama C. So the lottery committee. Nah, committee-nya yang di sini hanya konektor subjek saja, tapi di sini ada konektor subjek terus ada konjungsi. Nggak butuh kita konjungsi. Jadi jawabannya adalah yang C ya. So the lottery committee. So-nya konektor, the lottery committee-nya adalah subjek. Nomor 5 predikatnya is ya, langsung lihat predikatnya is, subjeknya adalah Alpha Centauri ya. Alpha Centauri. Lalu ini ada konektor subjek predikat ya, konektor subjek predikat. Lalu ada blank di sini, berarti blank di sini ada predikat nggak ada predikat, berarti di sini butuh predikat dan subjek. Kalau ada predikat berarti harus ada subjeknya di sini, berarti hanya butuh subjek predikat. SP saja, cari yang SP saja. Ini ada konektor salah, ini hanya predikat salah, ini konektor, ini subjek salah, jadi jawabannya adalah yang A, it appears. Nomor 6 predikatnya adalah distorted, distorsi ya, mendistorsi artinya. Subjeknya adalah sun's gravity. Lalu dokumen ada predikat entered. Nah, berarti di sini ada subjek, predikat, lalu ada predikat. Berarti SP P. Berarti butuhnya apa? Butuhnya adalah pelengkap SP C S. Berarti di sini butuhnya CS aja, butuh CS. Cari yang ada C dan S. S itu subjek ya. Yang ini pasti salah karena cuma C. Yang ini ada C tapi ada predikat cam, salah. Jadi jawabannya automatically jadinya D. Once-nya konektor, the comet-nya subjek. Gampang ya. Yuk ke nomor 7, kita lihat each object. Nah, ini lihat predikatnya is. Ini ada predikat is karena ini adalah predikat, maka dia butuh subjek. Field ini boleh loh jadi subjek karena nggak ada connect, nggak ada preposisi di depannya ya. Jupiter's magnetic field ini boleh jadi subjek. Lah ini juga tapi boleh jadi subjek nih, each object. Nah, jadi gimana nih? Biar nggak bingung ya, gini aja. Ini ada predikat, oke. Kalau ini kalian bilang ini predikat dan ini subjeknya, berarti di sini butuh konektor, ya, butuh konektor predikat karena ini boleh jadi subjek, ya. Ini boleh jadi subjek, ini sudah subjek predikat. Ini yang analisa pertama ya. Berarti di sini S, P, C. Cari P sama C. Ada nggak P sama C di sini? Tidak ada, ya. Tidak ada P sama C. Tidak ada predikat dan konektor. Berarti analisa itu salah. Analisanya berarti begini. P-nya ada, di sini ada juga subjek, berarti di sini tidak boleh ada P. Tidak boleh ada P, tidak boleh ada S, tidak boleh ada subjek. Ya, karena sudah ada predikat, sudah ada subjek.
Berarti yang A ini predikat enter salah, yang ini subjek predikat salah, yang D ini enter juga predikat salah. Jadi jawabannya adalah yang C, entering saja. Ingat kalau subjek predikat sudah diketahui dan lalu ada blank dan harusnya itu diisi CSP, tapi jawabannya nggak ada CSP, maka cari verb 3 atau verb ing saja karena itu bentuknya participle. Ya. Nomor 8, yuk kita lihat nomor 8, predikat suggest, subjeknya its name. Its name ini subjek, predikatnya suggest, lalu ada konektor S. Konektor subjek predikat, lalu berarti koma. Nah berarti kita cari predikatnya di sini. The protection di sini nggak ada ya, nggak ada predikat. Berarti di sini butuh predikat. Butuh subjek nggak? Nggak. Karena apa? Karena ini boleh jadi subjeknya. The Prairie Wetlands Resort Center. Ya berarti di sini hanya butuh predikat. Nah cari predikat yang ada predikat saja, tidak boleh yang lain-lain. Yang A ini kelebihan subjek, ini predikat tapi kelebihan subjek. Yang B boleh ini predikat. On-nya ini kan muncul setelah predikat, nggak masalah. Yang C focusing ini participle bukan predikat. Yang D fokus ini muncul setelah to, namanya to infinitive, tidak boleh juga jadi predikat. Jadi jawaban adalah yang D. Jadi jangan ketipu teman-teman, lihat soal panjang kayak gini ya. Ingat aja, kalian cari predikatnya aja. Kalau nggak ada predikatnya berarti problemnya butuh predikat. Just it. Nomor 9, kita lihat predikatnya ada nggak di sini? Most powerful birds of prey in the world, nggak ada ya. Koma. Berarti kalau ada rangkaian kata panjang lalu ada koma begini, ini ingat namanya positif. Koma. Lalu setelahnya kita lihat ada subjek predikat nggak? Wingspan, legs, and talents, nggak ada predikat di sini. Berarti ini kalimat kehilangan subjek predikat. Ya, subjek predikat, nggak mungkin ini jadi subjek. Dari a six sampai legs ini nggak mungkin subjek karena setelahnya nggak ada predikat. Kan logika kalimatnya harus SP ya. Berarti di sini harus ada predikat. Ya, di situ yang kosong harus ada predikat. Predikatnya apa? Di sini harus cari predikat. Nah, predikatnya harus ada subjek di sini. Jadi nggak boleh ada konektor, hanya ada subjek predikat saja. Karena di sebelumnya tidak ada subjek predikat, jadi nggak butuh konektor. Jadi yang ada konektor salah, yang ini hanya nggak ada. Having ini verb ing bukan predikat, ini preposisi bukan predikat. Nah jawaban adalah yang di subjek predikat gitu ya. Jadi hanya itu aja. Terakhir nomor 10, lihat predikatnya adalah was. Subjeknya tidak mungkin community. Kenapa? Karena community muncul setelah preposisi of. Berarti di sini subjeknya. Lalu lihat setelah was ada subjek predikat baru nggak? Had nih, had ini predikat. Nah berarti had ini predikat, subjeknya adalah yang sebelumnya. Upheaval ya. The requisite political upheaval ini adalah subjeknya buat predikat had. Berarti ini SP. Di sini ada P. Berarti di sini butuh apa? Konektor ya. Iya butuh konektor dan subjek. Oke lah subjeknya cari yang ada konektor. Yang ada konektor cuman since. Ya since the-nya menggabungkan dengan creation. Jadi konektor, subjek the creation, predikat was, koma, subjek baru, predikat baru. Gitu guys. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya kok teknik SP CSP itu bisa nolong banget untuk teman-teman yang agak lemah dalam menganalisa soal. Meaning maksudnya ya. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Alhamdulillah terakhirnya sampai skill 8. Nah, berikutnya kita akan ngebahas kalimat majemuk yang lebih kompleks dengan noun clause. Klausa kata benda seperti ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye.